Shalom semuanya. Setiap orang percaya pernah berada di titik ini. Anda telah berdoa, berpuasa, dan memegang teguh setiap janji Tuhan. Tetapi langit seakan diam membisu. Anda mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa doa saya belum dijawab? Jawaban klise yang sering kita dengar adalah, belum waktunya Tuhan. Tapi bagaimana jika jawaban itu jauh lebih dalam dari apa yang kita kira? Bagaimana jika penundaan itu sendiri adalah bagian dari jawaban yang lebih besar? Dan bagaimana jika di balik keheningan itu sedang terjadi sebuah peperangan rohani demi terobosan bisa terjadi dalam hidup Anda? Alasan pertama, waktu Tuhan bukanlah penundaan, melainkan penyelarasan ilahi. Kita sering berpikir waktu Tuhan itu seperti menunggu bis yang kadang suka datang terlambat. Namun Tuhan menunjukkannya, datangnya waktu Tuhan itu sebagai sebuah penyelarasan yang agung. Patokannya itu seperti kedatangan Yesus yang terjadi pada kegenapan waktu yang tepat. Saat kondisi politik, budaya, dan bahasa di seluruh dunia sedang selaras sempurna untuk dampak Injil yang maksimal. Percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah rancangan sempurna dari Sang Arsitek Ilahi. Jadi, faktanya, jawaban doa Anda itu tidak sedang ditunda, tapi ia sedang menunggu penyelarasan sempurna. Mungkin menunggu orang di samping Anda berubah dulu, atau Tuhan mungkin sedang menggerakkan hati atasan Anda terlebih dahulu, atau mungkin Tuhan sedang mengubah peraturan pemerintah terlebih dahulu, atau bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan pasangan hidup Anda terlebih dahulu, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang tak terhitung banyaknya, serta di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Tapi semua dengan satu maksud, agar ketika doa Anda dijawab, ketika terobosan itu datang, dampaknya akan maksimal dan pastinya kekal. Alasan kedua, dan ini adalah rahasia tersembunyi, peperangan di alam roh. Kisah Daniel pasal 10 memberi kita gambaran yang mengejutkan. Ketika Daniel mulai berdoa, seorang malaikat diutus. Perhatikan, seketika itu juga. Namun, malaikat itu baru tiba 21 hari kemudian. Mengapa? Karena ia ditahan dalam pertempuran oleh kekuatan roh jahat. Fakta ini seharusnya membuka mata kita. Maka dengarkan ini. Sejak hari pertama Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, perintah untuk jawaban Anda sudah keluar langsung dari tahta Tuhan, meskipun belum sampai ke tangan kita. Tapi Tuhan memerintahkan agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena doa Anda yang terus-menerus bukanlah untuk meyakinkan Tuhan, melainkan untuk memberikan kekuatan dalam pertempuran yang sedang terjadi bagi Anda. Alasan ketiga, pola nubuatan, penempaan sebelum pemenuhan. Lihatlah dalam Alkitab bagaimana kisah setiap pahlawan iman itu, dan Anda akan menemukan pola yang sama. Ada periode penempaan yang intens di antara janji dan pemenuhannya. Bahasa mudahnya, di proses Tuhan. Abraham dijanjikan seorang putra, tetapi menunggu 25 tahun. Penantian itu mengubahnya dari Abram, ayah yang ditinggikan, menjadi Abraham, bapa segala bangsa. Yusuf
menerima mimpi menjadi besar, namun harus melalui 13 tahun sebagai budak dan narapidana. Tapi penjara itu adalah sekolah kepemimpinan yang menempa karakternya untuk mengelola seluruh Mesir. Daud diurapi menjadi raja, namun menghabiskan bertahun-tahun sebagai buronan. Namun, padang gurun adalah ruang kelasnya untuk belajar, bergantung pada Tuhan sepenuhnya sebelum ia bisa duduk di tahta. Tuhan tidak pernah memberikan tahta pada orang yang belum teruji di padang gurun. Jika Anda merasa sedang ditempa, itu bukanlah penolakan, itu adalah konfirmasi bahwa janjinya begitu besar sehingga karakter Anda harus dibentuk terlebih dahulu. Dan alasan terakhir yang mungkin paling penting, terobosan terbesar itu terjadi mulai di dalam diri Anda. Kita begitu fokus pada terobosan eksternal, keuangan, kesembuhan, sehingga kita melewatkan pekerjaan terdalam yang sedang Tuhan lakukan di dalam kita. Mungkin Anda menunggu terobosan finansial, tapi Tuhan sedang memberikan terobosan karakter terlebih dahulu berupa iman seperti Yesus dalam diri Anda. Mungkin Anda menanti kesembuhan fisik, tapi Tuhan sedang menyembuhkan jiwa Anda terlebih dahulu dari kepahitan. Terobosan terbesar bukanlah apa yang Tuhan berikan kepada Anda, tetapi menjadi siapa Anda di dalam Dia. Jadi, kapan terobosan itu datang? Saat penyelarasan ilahi telah genap, pertempuran rohani dimenangkan, dan karakter Anda siap. Jangan menyerah. Keheningan bukanlah penolakan. Itu adalah masa penempaan. Jawaban doa Anda sedang dikirim. Terobosan Anda sudah dalam perjalanan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap menerimanya? Sekarang, sebagai penutup, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di momen ini, jika Anda merasa sedang lelah menanti, jika hati Anda sedang berat karena doa yang terasa menggantung di langit, mari kita datang bersama dalam doa ke hadapan tahta kasih karunia, memohon kekuatan dalam menanti jawaban dan terobosan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati dan mengangkat suara kita kepada Bapa yang mendengar. Bapa kami yang maha baik, kami datang sebagaimana kami ada, dengan iman yang terkadang goyah, dengan hati yang merindukan jawaban-Mu. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan sisa-sisa pengharapan yang kami pegang erat. Karena kami tahu, Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Sungguh, sebuah kebenaran yang seringkali kami lupakan, Tuhan, bahwa ruang tunggu iman bukanlah ruang hampa, melainkan sebuah bengkel pembentukan. Disinilah kesabaran ditempa, karakter diuji, dan iman dimurnikan seperti emas dalam api. Penundaan jawaban-Mu bukanlah penolakan dari-Mu, melainkan sebuah undangan untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk percaya pada karakter-Mu saat kami belum melihat karya tangan-Mu. Engkau sedang mengajarkan kami untuk mendambakan Sang Pemberi janji lebih dari janji itu sendiri. Dan ya Tuhan, penantian ini terasa begitu menyakitkan. Ada di antara kami yang bertahun-tahun berdoa untuk pasangan hidup, namun yang dirasakan hanyalah kesepian yang semakin dalam. Ada yang merindukan buah hati, namun setiap bulan hanya ada air mata kekecewaan. Ada yang berjuang mencari pekerjaan atau kelepasan finansial, namun yang ditemui hanyalah pintu-pintu yang tertutup dan utang yang semakin menekan.
Ada yang berseru siang dan malam untuk kesembuhan dari penyakit, untuk pemulihan keluarga yang retak, atau untuk kelepasan dari dosa yang terus menjerat. Langit terasa seperti kuningan, dan keheninganmu terasa begitu memekakkan telinga. Kami lelah, ya Tuhan. Namun di tengah kelelahan ini, firman-Mu berdiri teguh sebagai mercusuar. Dalam Habakuk 2 ayat 3, Engkau berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bergegas menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah ia, sebab ia sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Janjimu memiliki waktu ilahi, dan waktu itu adalah waktu yang sempurna. Engkau juga menguatkan kami melalui Yesaya 40 ayat 31 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maka dalam nama Yesus Kristus yang memegang segala kunci dan otoritas, kami menolak roh keputusasaan, keluhan, dan ketidakpercayaan. Kami perintahkan setiap suara keraguan yang membisikkan bahwa Tuhan telah melupakan kami untuk diam. Sekarang juga kami patahkan setiap mentalitas yatim piatu yang membuat kami merasa sendirian dan tidak berdaya. Kami deklarasikan bahwa masa penantian ini bukanlah masa hukuman, melainkan masa persiapan yang kudus, masa penyelarasan. Setiap air mata yang kami tabur dalam doa sedang Engkau kumpulkan dalam kirbat-Mu, dan itu akan menjadi tuaian sorak-sorai. Iman kami tidak akan goyah, pengharapan kami tidak akan padam. Kami teringat pada kisah Abraham, bapa orang beriman. Tuhan menjanjikannya keturunan sebanyak bintang di langit. Namun ia harus menunggu hingga usianya 100 tahun. Tubuhnya sudah seperti mati dan rahim Sarah pun sudah tertutup. Secara manusia tidak ada lagi harapan. Namun Alkitab mencatat bahwa Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetap berharap dan percaya. Setiap malam mungkin ia memandang ke langit, bukan untuk meratapi kelambatannya, tetapi untuk mengingat kembali janji Tuhan akan bintang-bintang itu. Ia memilih untuk percaya pada firman Tuhan lebih daripada fakta tubuhnya. Imannya tidak berakar pada apa yang ia lihat, tetapi pada siapa yang berjanji. Dan oleh karena itu, inilah deklarasi iman kami. Terobosan kami tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Hari ini kami menerima kekuatan baru dari surga. Kami seumpama Raja Wali yang sedang membentangkan sayapnya. Kami menyatakan bahwa musim penantian ini akan berakhir dengan kemuliaan dalam Tuhan. Pintu yang telah lama tertutup akan Tuhan dobrak. Mujizat yang kami nantikan sedang dalam perjalanan. Kemenangan sudah menjadi milik kami di dalam Kristus, bahkan sebelum kami melihatnya dengan mata jasmani kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan hari ini. Kami serahkan waktu dan cara-Mu ke dalam tangan-Mu yang berdaulat. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, yang akan menjaga hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami menanti dengan sukacita dan iman yang diperbarui. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemegang janji yang setia, kami berdoa. Amin. Akhir kata, semoga Tuhan memberkati kita semua. Jika berkenan berikan like, share, komen, dan subscribe. Bagikan di kolom komentar di fase penantian mana Anda merasa berada
saat ini. Tuhan memberkati.